Oke, perkenalkan saya Tiara Ramadhani Putervita dari Teknik Komputer 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan kode CS1. Nah, yang pertama ini ada include stdio.h itu adalah baris yang digunakan untuk memanggil library standar input output. Nah, itu maksudnya ada scanf dan printf. Scanf itu digunakan untuk menerima input, sedangkan printf digunakan untuk menampilkan output. Nah, tanpa stdio.h ini programnya tidak bisa membaca atau menampilkan data. Nah, yang kedua ada in main-nya. Nah, in main ini adalah fungsi utama program. Semua programnya ini C-nya dimulai dari fungsi main nih. Terus yang ketiga ada integer D1, D2, D5, D10, integer total dolar, double curse total rupiah. Nah, D1 ini adalah sebagai jumlah lembar dolar 1, D2 ini jumlah lembar dolar 2, D5 jumlah lembar dolar 5, D10 jumlah lembar dolar 10. Nah, untuk total dolarnya itu adalah menyimpan total digunakan untuk menyimpan total uang dalam dolarnya. Nah, untuk course itu adalah nilai tukar USD ke ADR, IDR atau IDR. Nah, yang terakhir ada total rupiah itu digunakan sebagai hasil konversi dalam rupiah. Nah, kenapa pakai integer? Karena jumlah lembar uangnya itu bilangan bulat. Nah, kalau misalnya jumlah lembar uangnya itu desimal, kita bisa pakai float atau double. Nah, yang kedua ada yang memakai double course. Kenapa pakai double? Karena nilai tukarnya bisa mengandung angka desimal. Misalnya 16342,15 tuh. Nah, yang keempat ada input jumlah lembar. Scanf ada 4. Nah, programnya ini menerima 4 input dari user sesuai urutan. Yang pertama ada jumlah dolar 1, yang kedua jumlah dolar 2, yang ketiga jumlah dolar 5, yang keempat itu jumlah dolar 10. Nah, persen D-nya itu digunakan untuk membaca tipe data integer. Tanda dan berarti alamat memori variabel tersebut gitu. Nah, untuk menghitung total dolar itu menggunakan rumus. Total dolar itu D1 dikali 1 ditambah D2 dikali 2 ditambah D5 dikali 5 ditambah D10 dikali 10. Nah, programnya itu untuk menghitung total uang dengan cara jumlah lembarnya itu dikali sama nilai pecahan gitu. Nah, untuk kita perlu menampilkan total dolarnya ya. Nah, menggunakan printf persen D per N total dolar. Nah, ini program yang digunakan untuk menampilkan total dolar. Nah, per N itu berarti kita pindah ke barisan baru setelah mencetak angkanya gitu. Nah, untuk percabangannya itu if total dolar lebih dari sama dengan 100. Artinya itu adalah jika total dolarnya itu lebih dari atau sama dengan 100, maka programnya akan melakukan konversi ke rupiah. Nah, kenapa pakai lebih dari sama dengan? Nah, karena di soalnya itu tertulis setidaknya $100. Artinya itu berarti $100 itu termasuk tuh. Nah, untuk selanjutnya ada scanf, persen LF dan kurs tanda dan kurs itu. Nah, terus total rupiah, total dolar dikali kurs, printf, persen 2LF per N, total rupiah. Nah, itu penjelasannya persen LF itu membaca tipe double. Untuk total rupiah, itu
berarti total dolar dikali kurs. Nah, untuk persen 2LF itu berarti digunakan untuk menampilkan 2 angka di belakang koma, gitu. Nah, terakhir ada return nol. Nah, itu digunakan untuk, menandakan bahwa programnya itu selesai dengan sukses lah tanpa error. Nah, untuk mengecek apakah program itu berjalan atau tidak, itu kita tes case, kita masukkan, input-nya pertama 2 3 2 sorry, eee, 2 3 2 4 5, output-nya 58, benar. Selanjutnya, 10 4 5 8 1 2 3, output-nya. Lanjut, 0 lanjut, 0 5 16 1 100, lanjut lagi 9 9 2 0 1. Nah, udah berarti menjelaskan bahwa programnya, kodenya ini berjalan sesuai arahannya. Nah, juga untuk kode yang sudah saya ya ini contoh kode yang sudah saya perbaikin. Nah, pada kode sebelumnya itu, kondisinya itu menggunakan if total underscore dollar lebih dari 100 gitu. Namun pada soal tertulisnya itu, setidaknya $100. Sehingga 100 juga harus ikut gitu. Jadi kurang if total dolar, underscore dollar lebih dari sama dengan 100. Gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.